Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas inventarisasi flora dan fauna mengenai profil terumbu karang Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Indonesia. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, Apri Arisandi, Badrut Tamam, dan Ahmad Fauzan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Maulia Risnawati, nomor NPM 2014151020, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bab 1 Pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai panjang pantai lebih dari 81.000 km, pulau lebih dari 17.508 dan ekosistem terumbu karang yang luas, atau kurang lebih 51.000 km persegi. Terumbu karang mempunyai fungsi antara lain untuk rekreasi atau wisata bahari, produksi atau sumber bahan pangan dan ornamental, nilai konservasi seperti untuk sebagai pendukung proses ekologis dan penyangga kehidupan pesisir, sumber sedimen pantai dan melindungi pantai dari ancaman abrasi. Nilai terumbu karang di Indonesia secara ekonomi adalah 4,2 miliar US dollar dari aspek perikanan, wisata, dan perlindungan laut. Pulau Kangean di Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu potensi wisata bahari yang belum teroleh dengan baik. Secara geografis terletak di antara 605 derajat lintang selatan sampai 525 derajat lintang timur. Kangean mempunyai potensi wisata bahari yang sangat besar, yaitu taman laut dengan ekosistem terumbu karang sangat indah, tetapi terancam mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Populasi karang yang mendominasi di suatu habitat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sehingga jika kondisi lingkungan sesuai dengan spesies karang tertentu, maka dalam suatu habitat dapat didominasi spesies karang tersebut. Bab 2 Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan Kangean, Desa Bilis-Bilis, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb, pada 3 stasiun pengamatan di perairan bagian utara Pulau Kangean. Karang diamati pada kedalaman 3-10 meter menggunakan metode Line Intercept Transect atau LIT sepanjang 50 meter sejajar garis pantai. Data ikan karang diambil menggunakan metode pencacahan langsung atau visual sensus. Pengamatan ikan karang dilakukan di atas transek garis dengan mencatat seluruh jumlah dan spesies ikan yang ditemukan. Pencatatan ikan karang dengan mengidentifikasi spesies ikan yang dijumpai di ekosistem terumbu karang dan menghitung jumlahnya. Data live from karang dan ikan karang selanjutnya dihitung dan dianalisis secara deskriptif. Data persentase penutupan karang hidup dihitung menggunakan persamaan seperti yang digunakan oleh Gomez dan Yap. Panjang kategori live from ke I per L atau panjang transek dikali 100%. Kelimpahan ikan karang dihitung menggunakan persamaan seperti yang digunakan Pomeroy dan Lozan, dengan rumus kepadatan atau kelimpahan yaitu sigma NI atau jumlah individu yang diperoleh tiap stasiun per A atau luas daerah pengambilan contoh. Bab 3 Hasil dan Pembahasan. Hasil pengamatan persentase tutupan karang dapat diketahui bahwa di perairan bagian utara Pulau Kangean pada kedalaman 3-10 meter, rata-rata mempunyai tutupan karang lebih dari 60%. Pada tabel 1, yaitu kisaran persentase penutupan karang dapat dilihat pada persentase penutupan 75-100% memiliki kriteria penilaian sangat baik, persentase 50-75% baik, 25-50% memiliki kriteria penilaian sedang, dan 0-25% memiliki kriteria penilaian buruk.
Perairan Pulau Kangean pada kedalaman 3 meter secara umum memiliki life form komunitas terumbu karang yang relatif sama, yaitu rata-rata terdapat 11 life form yang didominasi oleh Acropora. Persentase tutupan karang Acropora diketahui mencapai lebih dari 40% yang didominasi Acropora submasif dan Acropora branching. Spesies Acropora sp mempunyai kemampuan bertahan dan melekat pada substrat, walaupun sedimentasi akibat reklamasi sangat tinggi dan melebihi kisaran hidupnya. Pada gambar 1 terdapat kerapatan karang Pulau Kangean. Bentuk pertumbuhan koral branching lebih tahan terhadap sedimentasi dibanding koral masif. Perairan Pulau Kangean pada kedalaman 10 meter secara umum memiliki life form komunitas terumbu karang yang relatif lebih sedikit dibanding kedalaman 3 meter, yaitu 7 life form yang didominasi oleh koral masif dan koral branching. Pada gambar 2 dapat dilihat perairan Pulau Kangean pada kedalaman 10 meter secara umum memiliki life form komunitas terumbu karang, yaitu pada gambar A yaitu koral masif dan gambar B yaitu koral branching. Dominasi suatu spesies karang di suatu habitat seperti di perairan Pulau Kangean dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau habitat tempat karang itu hidup. Pada tabel 2 terlihat persentase tutupan karang. Rata-rata persentase tutupan karang pada kedalaman 10 meter mencapai 60% dan tumbuh baik karena penetrasi cahaya matahari dapat mencapai dasar perairan. Pada daerah rataan terumbu biasanya didominasi karang-karang kecil yang berbentuk masif dan submasif. 4 faktor dominan yang secara umum mempengaruhi life form yaitu cahaya, tekanan hidrodinamis atau gelombang dan arus, sedimen, dan subareal exposure. Tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang yang ditemukan pada kedalaman 3 meter berada pada kisaran 2-13%, sedangkan pada kedalaman 10 meter berada pada kisaran 15-20%. Karena yang memiliki kerusakan terdiri dari dead coral dan dead coral with algae. Kerusakan terumbu karang yang ditemukan di perairan Pulau Kangean sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda kerusakannya, yaitu hancur berkeping-keping hingga menjadi potongan-potongan kecil yang tersebar di dasar perairan. Dapat dilihat pada gambar 3 yaitu terdapat karang yang hancur. Kerusakan terumbu karang. Ketika terumbu karang stres akibat suhu air laut meningkat, sinar ultraviolet dan perubahan lingkungan lain, maka sel alga simbiosisnya akan hilang sehingga warnanya berubah menjadi putih dan mati. Laju kerusakan terumbu karang yang semakin meningkat dapat menyebabkan sekitar 70% terumbu karang dunia mengalami kehancuran dalam beberapa dekade. Kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh dua faktor, yaitu alam dan aktivitas manusia. Pada faktor alam yang dapat merusak terumbu karang yaitu adalah predator atau scarus, bulu babi, dan bintang laut. Serta ada bencana alam yaitu berupa gempa bumi, tsunami, pemanasan global. Rusak terumbu karang adalah pengambilan karang, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, penangkapan berlebih, pencemaran air, kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, hingga kegiatan pembangunan di wilayah hulu. M. Klanahan memprediksi jika manusia tidak arif dalam menjaga ekosistem terumbu karang, maka pada tahun 2025 laut akan mengalami ketidakseimbangan ekologi. Hal tersebut diakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang dapat menjadi penyangga utama kehidupan di lautan. Penyebaran penyakit yang semakin meluas, perpindahan spesies, dan perubahan rantai makanan mengiringi perubahan yang terjadi pada ekosistem terumbu karang. Keberadaan karang hidup merupakan faktor utama yang menarik ikan untuk datang, tumbuh, dan berkembang, serta berasosiasi dengan terumbu karang. Ikan berinteraksi secara langsung dengan memanfaatkan struktur karang sebagai tempat berlindung, tempat mencari makan, dan berkembang biak. Ikan-ikan karang mempunyai sifat hidup relatif lebih menetap jika dibandingkan dengan ikan-ikan pelagis lain seperti Sardinella sp dan Tunus sp.
Keberadaan ikan-ikan karang tersebut akhirnya menjadikan ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem yang banyak dihuni oleh biota laut. Pengamatan pada 3 stasiun penelitian menunjukkan bahwa perairan Pulau Kangean mempunyai ekosistem terumbu karang yang masih baik sehingga ikan-ikan karang yang ada di dalamnya dapat hidup dan berkembang dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedalaman 10 meter, keanekaragaman spesies ikan karang secara keseluruhan lebih sedikit dibandingkan dengan yang terdapat pada kedalaman 3 meter. Faktor persentase tutupan karang pada kedalaman 3 meter yang lebih tinggi dibanding kedalaman 10 meter juga memberikan dampak terhadap jumlah individu yang ditemukan. Jumlah individu ikan karang yang ditemukan pada kedalaman 3 meter relatif lebih tinggi daripada yang ditemukan pada kedalaman 10 meter. Perairan yang relatif dangkal didukung persentase tutupan karang yang mencapai 73%, jumlah spesies ikan karang hingga 10 spesies, perairan yang relatif tenang dan kecerahan hingga ke dasar perairan merupakan modal awal untuk menjadikan perairan Laut Pulau Kangean sebagai kawasan ekowisata bahari. Untuk mengembangkan suatu kawasan ekowisata bahari perlu mempertimbangkan 6 parameter, yaitu persentase tutupan karang, life form, jumlah spesies ikan karang, kecerahan perairan, kecepatan arus, serta kedalaman. Bab 4, kesimpulan. Persentase tutupan karang yang berada pada kisaran 60-73% menunjukkan bahwa kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Kangean adalah baik dan didominasi Acropora submasif, Acropora branching, koral masif, dan koral branching. Ekosistem terumbu karang di Pulau Kangean merupakan habitat yang nyaman bagi ikan karang seperti spesies Apogon sp, Salmon sp, Chaetodon sp, Lethrinius sp, dan Ceylodipterus sp. Baiklah, itu tadi merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.